modelan seperti ini tuh sebenarnya etis nggak sih? Yuk, tonton video sampai selesai karena biar kalian tahu isi opini gua dan mungkin ini akan lebih mendukung opini gua dengan membaca komenan gue di bawah. So, tonton sampai tuntas ya. Jadi kita lagi ngebahas yang lagi rame di Indonesia. Kali ini mungkin bukan gue banget secara konten, tapi kita akan bahas di Woi, What's on Internet? Ya belum ada opening juga sih. Jadi intinya adalah gue lagi mau tidur, tiba-tiba ada berita yang muncul mengatakan bahwa bangunkan sahur lewat toa masjid. Zaskia Meka nggak lucu, nggak etis, nggak menghargai orang lain. Oke, ini adalah beritanya. Tapi ketika kita melihat beritanya, ini hampir sama apa yang diupload oleh Mbak Zaskia Meka. Seperti apa uploadnya kita baca ya. Jadi ini videonya. Kita stop dulu. Jadi dia bilang, cuma mau nanya, ini bangunin model gini lagi hits katanya. Terus etis nggak sih pakai toa masjid bangunin model kayak begini? Apalagi kita tinggal di Indonesia yang agamanya pun beragam. Apa iya dengan begini jadi tidak mengganggu yang lain yang tidak menjalankan sahur? Oke, jadi di sini adalah komentar Mbak Zaskia. Dia beropini atau berkata bahwa modelan seperti ini tuh sebenarnya etis nggak sih? Pakai toa tuh di masjid, apalagi kita tinggal di Indonesia yang agamanya pun beragam. Apa iya dengan begini jadi tidak mengganggu orang lain yang tidak sahur? Maksudnya adalah orang-orang yang tidak sahur kayak seperti bayi, lansia, yang berbeda agama. Dan kita lihat videonya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, warga RT 04, RW 09 dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa, waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya, sahur, 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 bangun, 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 bangun. Lempar sendal itu kalau deket Yang belum masak, silakan masak. Bangun, bangun, bangun. Yang malas masak, gosok ada. Ayo, bangun, 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 bangun. gue lempar sendal nih kalau kelihatan. Oke, kita stop di situ. Jadi konteksnya dari Mbak Zaskia Meka atau poinnya dari Mbak Zaskia Meka ini, Mbak Zaskia Adi, sorry ya. Dia mempermasalahkan cara membangunkan sahur. Dia bukan mempermasalahkan toanya, tapi mereka mempermasalahkan adalah suaranya yang melengking dan menggelegar. Mending kalau lembut ini, jujur gue terganggu banget dengan suaranya yang terlalu melengking. Dan nggak lama Mbak Zaskia Demeka membuat instastory yang mengcompare terhadap suara sahur yang ini. Kita akan melihat video compare-nya. Jadi ini adalah compare-nya dia ya. Marilah kita bangun untuk melaksanakan sunatan sahur karena waktu yang ada di masjid pukul 3 pas. Sahur, sahur, sahur. Kalian yang melihat ini paham kan? Kalian bisa compare kan yang tadi yang pertama suaranya lembut, terus yang kedua teriak-teriak. Yang jadi masalah sebenarnya di sini bukan toanya, tapi suara yang dihasilkannya itu. Suara si orang yang ngebangunin itu. Yang pertama tadi suaranya lembut, yang kedua suaranya sangat melengking. Yang menjadi masalah lagi adalah netizen tidak tahu konteksnya. Kita lihat ya isinya ya. Isi komenannya tuh masih banyak yang tidak tepat pada poinnya. Mereka menganggap bahwa membangunkan sahur dengan toa itu salah. Bukan itu. Yang salah adalah suaranya yang dihasilkan. Bukan membangunkan orang pakai toa itu salah, bukan. Tapi membangunkan orang tua, orang sahur pakai toa itu boleh. Tapi suaranya yang dihasilkan juga harusnya ya harus bagus dan lembut juga. Tidak harus perlu teriak-teriak seperti itu gitu loh. Diserang sama netizen Mbak Zaskia. Kita lihat di komenan Instagramnya dulu ya sebelum kita ke Twitter. Mungkin ada beberapa orang yang setuju gitu seperti Jeffrey Nicole, Ayusita, Senandung Nacita. Mereka setuju bahwa suara yang dihasilkan yang di video ini sangat-sangat mengganggu ketimbang yang di instastory-nya Mbak Zaskia di Meka. Muslimin wal muslimat yang belum bangun, marilah kita bangun untuk melaksanakan Sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Yang satu teriak-teriak, yang satu nadanya biasa aja tapi adem.
Dan masih banyak netizen yang tidak paham akan poinnya itu loh. Bukan masalah nggak bolehnya, boleh, tapi iya lihat suaranya. Dan masih banyak netizen yang ke-triggered karena mereka melihat judul beritanya saja yang seperti ini tanpa membaca isi beritanya. Padahal kalau isi beritanya itu hampir sama dengan captionnya Mbak Zaskia yang mempertanyakan apakah boleh membangunkan sahur dengan suara yang seperti itu gitu loh. Masih banyak yang lewat dari itu gitu. Guru agamaku pernah bilang saat azan berkumandang, setan-setan lari ke kamar mandi masuk ke dalam bak air. Saking takutnya. Jadi kalau ada yang terusik, bukan gitu konteksnya. Wahai kamu, tutup botol oli. Bukan, ini bukan azan, tapi ini bangunin orang sahur. Kalau azan pun harusnya yang berkumandang itu suara juga lembut, tidak teriak-teriak. Setahu gue begitu. Mungkin kalau kalian punya opini lain silahkan drop di komen. Tapi kita belum kelar dan di sini dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada yang komplain. Kalau sekarang baru bilang nggak etis, nggak menghargai orang lain. Lo aja kali. Dan Pak Abdul Haris masih juga jauh dari konteksnya. Poinnya adalah suaranya yang terlalu berisik ketimbang yang sebelumnya yang tadi suaranya bagus gitu. Dilihat dulu cara banguninnya baru komen. Seumur hidup di kampung nggak pernah dengar orang teriak-teriak bangunin sahur kayak begitu. Pakai bahasa sopan yang halus. Anak remajanya juga banyak yang viral bangunin nyanyi teriak-teriak. Orang kota apa tidak punya adab atau gimana? Jadi ini juga sama dia mencoba untuk mengkanter si Abdul Haris dengan opininya dia. Tapi ini gue nggak mau beropini tentang ini karena kenapa harus tidak punya adab? Iya, iya nanti kita lihat aja nanti ya. Kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan itu cuma terjadi kurang lebih sampai setahun sekali gitu dan ini sangat jarang kita bisa nikmatin secara bersama keluarga, rekan maupun teman-teman kerja karena kita ketahui juga saat ini kita lagi corona gitu. Dan ini adalah momen yang pas untuk bisa kumpul bareng keluarga tapi harus tetap dijaga dengan kesehatannya maupun keadaannya kayak jaga jarak segala macam. Tapi di sini kita sayangkan bahwa netizen Indonesia tidak memahami point of view, sorry kok point of view. Mereka tidak mengetahui poin dari Mbak Zaskia ini yang membuktikan bahwa netizen masih masih banyak darurat literasi. Jari mereka lebih cepat daripada pemikiran mereka gitu loh. Ketika kita komplain nanti kita dimarahin. Tapi ketika kita tidak komplain, suaranya makin melengking. Masih banyak cara yang lebih 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 bagus ketimbang harus teriak-teriak gitu nih. Misalkan gue kasih akan contohnya adalah seperti ini nih. Mohon perhatian kepada seluruh warga Kanilom Lor Timur. Dipersilahkan untuk sahur, sahur, sahur. Karena waktu telah menunjukkan pukul 3:05. Sekali lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 3:05. Untuk warga Kanilom Lor Timur, dipersilahkan untuk sahur, sahur, dan sahur. Terima kasih. Nah, dari situ kita udah bisa menyimpulkan bahwa banyak cara membangunkan sahur, tidak harus berteriak-teriak, ada yang suaranya lembut, ada yang unik juga dengan suara kereta gitu. Dan ada juga yang sekarang tuh, enggak sekarang juga sih, dari dulu juga ada bocil yang keliling-keliling kampung dengan gerobak, terus mukul-mukulin rijen, bangunin Sahur ora sahur sakarepu. Sahur ora sahur sakarepu. sangat berbeda sekali kan. Konteksnya adalah di situ hasil yang disuarakan, bukan tradisinya karena tradisi ini adalah tradisi kita sudah turun temurun gitu yang diwariskan dari orang tua dulu untuk membangunkan sahur. Mungkin ini terjadi karena zaman dulu masih belum ada handphone untuk membangunkan alarm. Kan kita sekarang sudah ada handphone nih untuk alarm bangunin sahur. Ya itu bisa kita gunakan, tapi orang-orang kita ingin melestarikan budayanya sebagai tradisi setiap setahun sekali dengan membangunkan sahur dengan cara yang unik-unik.
ada yang keliling dengan gerobak, ada yang pakai toa masjid, dan masih banyak lah. Tapi intinya adalah poin gua dan poin Mbak Zaskia ini, gue setuju bahwa lu dengan membangunkan orang sahur seperti ini sangat mengganggu loh. Jujur, video ini dibuat pagi-pagi dan gue tadi sahur kesiangan. Itu gue sahurnya jam 4 dan gue dibangunin oleh orang yang pakai toa masjid. Apakah gue terganggu? Enggak, karena apa? Karena yang bangunin sahurnya suaranya lembut, enak, nggak teriak-teriak. Bangun, sahur, sahur. Enak didengar. Gue tuh pun bangun kayak, oh, ada yang bangunin sahur nih, nggak perlu teriak-teriak lagi nih gitu, nggak perlu alarm HP gitu. Even gue menggunakan alarm HP pun mungkin gue masih belum tentu bisa bangun gitu. Dan gue sangat kebantu dengan adanya orang yang di masjid menggunakan suaranya dia yang lembut untuk membangunkan orang sahur. Dan netizen masih banyak yang judgmental sekali di komen-komenannya. Mungkin kalau kalian pengen lihat komen-komenan, isi komenannya, kalian nanti bisa lihat di link deskripsi bahwa mereka tidak menangkap poin dari Mbak Zaskia maupun poin dari beritanya ya. Mereka hanya menjudge dari sebuah judul tanpa mencari tahu kebenarannya, tanpa mencari tahu dari sumber lainnya, karena harusnya kita mencari sumber dari sumber yang diterbitkan dan juga sumber dari point of view orang ini gitu, Mbak Zaskia sendiri. Itu sih opini gue ketika kalian bertanya apakah itu membangunkan sahur boleh dengan menggunakan toa masjid ataupun dengan keliling, boleh banget, menurut gue itu sangat membantu. Tapi yang perlu ditapikan adalah suara yang dihasilkan harusnya ya juga tidak mengganggu loh. Kita kan hidup bermacam-macam, pertama budaya, terus agama, dan juga umur. Ada yang lansia, ada yang bayi, ada yang remaja. Kalau suaranya terlalu mengganggu, apakah anak kecil tidak kebangun yang harusnya lagi tidur? Apakah tidak berisik untuk orang lansia yang sedang ingin istirahat gitu? Tolonglah netizen, harusnya kalian juga harus memahami konteksnya. Bukan dari sumber captionnya aja. Sampai nanti kita komplain dibilang kafir. Tapi kita mau komen juga kadang percuma juga. Kadang mereka nggak paham konteks di mananya. Jadi gitu loh, budayakan membaca dulu gitu loh baru komentar. Aduh, di konten ini doang gue jadi orang yang judgmental gitu untuk beberapa orang yang wadidaw menurut gue. Ya, kita lihat ke bawah lagi ya. Ini azan sih, bukan bangunin sahur. Dan nanti ini akan ada kayaknya gue udah kasih sepertinya kasih klip dari Mbak Zaskia. Cuman kalau kalian kurang biar lebih padat konteksnya nih gue kasih fotonya. Nah, ini dia. Ini adalah komentar dari Mbak Zaskia untuk lebih terinci secara konteks kenapa dia merasa asing dengan cara yang dilakukan oleh orang tadi gitu. Karena memang dia dari dulu ditinggal di tempat tinggal dia yang kalian lihat ini ya membangunkan sahurnya ya dengan keliling gerobak gitu. Dan mungkin dia kaget ketika ada toa masjid yang membangunkan sahur, ternyata teriak-teriak seperti itu gitu. Yang sangat mengganggu di telinga. Gue nggak tahu sih kalian terganggu apa enggak, tapi jujur kalau suara seperti itu gue sangat terganggu. Tapi kalau yang tadi yang suara lembut gue nggak terganggu, gue sangat berterima kasih karena gue bangun juga. Ya itu aja sih komentar dari gue. Kalau kalian memang punya opini silakan drop di bawah. Tapi opini gue adalah gue setuju dengan adanya bangunin sahur dengan pakai toa masjid, keliling kampung. Intinya adalah sekreatif pun mungkin asal tidak tidak melengking suaranya lembut. Bukan mesti harus penyanyi, nggak mesti. Intinya lembut suaranya tuh bukan teriak-teriak wah wah gitu, enggak. Lembut aja suaranya. Sahur, sahur, dak 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 dak. Kalau suara lu jelek ya minimal suara lu nggak usah teriak-teriak gitu. Itulah opini gue karena gue setuju dengan adanya itu karena dengan adanya bangunin sahur seperti itu dengan keliling kampung dengan gerobak atau kentung-kentungin tiang listrik terus bilangin sahur 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 dengan suara lembut dengan toa masjid yang bilang sahur sahur atau bahkan sambil mengaji di masjid juga itu cara yang bagus karena itu mewariskan tradisi kita dan ngebuat feel Ramadan kita tuh ada di Indonesia ini gitu loh. Begitulah netizen Indonesia yang cukup wadidaw yang kita lihat komentarnya sangat out of the point.
Kalau kalian punya opini, kalian bisa drop di bawah dan gue bakal kasih link beritanya, link dari Instagram Mbak Zaskia Meka. Kalian bisa cek di deskripsi. Itulah dari gua. Sampai bertemu di konten gua selanjutnya yang di sini konten dimana gue menjadi orang yang judgmental. Jadi itulah adalah opini gua yang mungkin belum tentu benar. Dan kalian bisa melihat point of view gue bagaimana gue menanggapi sesuatu. Dan kalau kalian memang punya opini yang berbeda ya silakan, tidak apa-apa. Dan kalian juga bisa drop di komentar bawah, mungkin barangkali ada juga yang merespon opini kalian, atau nanti gue juga bakal ikut merespon opini kalian juga. So thank you banget buat semuanya sudah menonton video kali ini. Gue nggak akan tahu ini video What's on Internet ini akan berlanjut atau tidak, gue nggak akan tahu karena gue harus melihat berita-berita yang wadaw. Sampai bertemu di konten selanjutnya, gue pamit undur diri. Sampai bertemu di konten selanjutnya, gue pamit undur diri. Dadah, adios, bye bye.